Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel semuanya. Nah, di video aku kali ini seperti biasa aku akan memperlihatkan video beres-beres speed cleaning gitu, karena dalam waktu 1 jam aku harus sudah beres, bersihin dan beresin rumah. Ya memang sih rumahnya kecil ya, tapi tetap kalau misalnya tidak dijaga dan tidak dirawat pasti akan super duper berantakan dan akan super duper kotor ya. Nah, jadi kali ini aku lagi lipet-lipet hasil tadi aku habis nyuci, tadi pagi nyuci, kemudian ini udah siang dan di sini setengah hari aja udah kering saking panasnya kan. Nah, ini adalah kasur anak aku yang nantinya akan menjadi kasur anak aku, karena sekarang anakku masih tidur bareng sama aku, jadi ini belum ada yang pakai ya. Jadi ini tuh kasurnya ukuran 100x200 dan di sini biasanya cuman buat nyimpen bantal-bantal aja sih. Ini ada selimut anak aku juga yang sudah jarang dipakai karena dia nggak betah juga sih pakai selimut karena di sini tuh panas. Nah, ini dia kamar utama aku. Nah, di sini seperti biasa aku akan sapu-sapu dan pas aku lagi nyapu aku miringkan dulu posisi kasurnya. Tapi kali ini sepertinya aku akan ngepel seperti biasa karena buru-buru, karena aku mau masak juga. Nah, ini aku tidak pel bagian bawah kasurnya ya. Jangan lupa dikebut-kebut biar tidak ada kotoran yang menempel, debu-debu gitu, biar hilang aja. Setelah itu aku rapi-rapikan lagi dan aku bawa bantal sama gulingnya. Nah, di sini aku mau bereskan bed covernya. Biasanya aku lipat bagian ujungnya kayak gini karena kelebihan ya teman-teman. Jadi ini ukuran spraynya itu 180x200, jadi kebesaran ketika dipakai di kasur aku yang ukurannya 160x200, makanya ngelipetnya agak banyak gitu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk sapu-sapu. Nah, aku selalu sapu-sapu bagian dinding juga karena suka banyak semut. Masya Allah, di rumah aku tuh banyak banget semut. Aku nggak tahu gimana cara bersihin semutnya, pokoknya selalu dipenuhi dengan semut. Tuh kelihatan nggak sih, itu di bagian lantainya tuh banyak banget semut. Jadi kotorannya tuh bukan cuman debu tapi semut, ya Allah. Dari itu tuh jalan, tuh lihat. Jadi waktu aku sapuin dia tuh jalan-jalan gitu, makanya nggak beres-beres nyapuinnya. Nah, ini bagian dapur aku yang kotor sekali. Di sini bagian dapur aku sering ada curut atau tikus. Aku nggak ngerti cara mengusirnya gimana. Dan itu tuh datangnya nggak dari pertama aku pindah ke rumah ini. Jadi baru sekitar beberapa bulan yang lalu jadi banyak curut tikus gitu. Dan aku bingung gitu, dia suka mengotori dapur aku tapi dia nggak masuk ke bagian daerah lainnya, dia cuma menguasai dapur, tapi aku cukup terganggu dengan adanya tikus ini. Dan ya pokoknya aku nggak suka aja, tapi aku nggak bisa ngusirnya dan aku nggak tahu cara ngusirnya seperti apa, padahal itu lubang-lubang udah aku tutup tapi aku juga nggak ngerti dia masuk dari mana. Nah, ini tadi aku selesai belanja dari pasar karena rumahku dekat dengan pasar. Tadi aku beli mangga 2 kilo 20.000 dan beli lengkeng 1 kilo 25.000. Kemudian tadi aku beli jagung, tapi jagungnya tadi aku udah kupas dan udah aku potong-potong. Jadi sekarang tinggal dimasukin aja. Jadi aku selalu beli jagung kemudian dibuka, kemudian aku potong-potong dan masukin ke wadah kayak gini, supaya kalau misalnya masak lebih cepat aja. Kemudian ini ada bawang merah, bawang putih tadi aku beli juga dan aku sudah kupas, kemudian masukin ke wadah juga. Setelah itu aku beli wortel. Nah, kalau wortel aku nggak kupas dulu ya teman-teman, jadi ya langsung aja dimasukin ke wadah kedap kayak gini. Total belanja tadi aku di pasar, jagung 5.000 isinya 3, wortel setengah kilo 5.000, bawang putih bawang merah 1 on 6.000. Kemudian tadi aku beli ayam 1 kilo 30.000 dan ini ayamnya mau aku ungkep. Nah, di sini aku bersihkan dulu
tapi aku nggak ketek ya waktu membersihkannya, pakai air biasa. Kemudian kali ini aku mau bersihkan lendir-lendir si ayamnya, jadi aku taburin garam maksudnya. Di sini aku taburin garam, kemudian aku remas-remas biar nanti si lendir-lendirnya itu pada keluar. Ini sebenarnya resep dari mama aku. Jadi kalau habis beli ayam tuh kamu bersihin dulu gitu pakai pakai garam, terus diremes-remes dan diamkan. Sambil nunggu si ayamnya keluar gitu lendirnya, aku mau siapin bumbunya. Ini resep dari ibuku juga. Jadi bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kuning, sama jahe dan garam. Tapi di sini aku nggak ada patokan bawang merahnya harus sekian, bawang putihnya harus sekian, kuningnya harus sekian. Tapi aku kasih bumbunya sesuka hati aja, tapi alhamdulillah selalu enak sih kalau menurut aku. Gak tahu juga soalnya aku tadinya nggak bisa masak, tapi karena udah menikah, udah punya anak, alhamdulillah sih jadi terpaksa jadi bisa masak juga ya, kecil-kecilan aja. Jadi kalau misalnya udah ungkep ayam kayak gini, tinggal disimpan di wadah. Kemudian kalau misalnya pagi-pagi lagi repot, tinggal langsung goreng aja gitu, jadi lebih praktis. Dan aku nggak suka sih kalau misalnya beli ayam langsung dibumbu langsung digoreng, pasti aku ungkep dulu karena kadang-kadang suka bau, ya nggak sih. Nah di sini aku potong-potongin kuningnya, jahenya, kemudian kasih garam dan langsung di blender. Kalau mama aku sih kasih resepnya harusnya diulek gitu, tapi karena aku nggak bisa ngulek, lama banget kalau ngulek, jadinya aku suka ngeblender aja biar praktis. Nah setelah si ayamnya tadi kita kasih garam, ini aku mau cuci sekali lagi pakai air minum ya teman-teman. Pokoknya terakhir aku cucinya pakai air minum sambil bukan diaduk-aduk sih, diunyel-unyel gitulah pokoknya. Setelah itu buang airnya. Nah baru deh dimasukin bumbu yang tadi udah kita blender. Jadi di sini aku tidak pakai air lagi ya teman-teman, jadi udah pure aja. Yang sisa tadi udah ngebersihan terakhir, terus aku nggak kasih air lagi karena nanti si ayamnya juga tuh mengeluarkan air ketika kita ungkep gitu. Nah jangan lupa dibersihkan bagian blendernya karena sayang kan ya itu bumbunya. Nah kemudian diunyel-unyel lagi si ayamnya. Di sini aku cuman beli paha sama sayapnya aja. Aku juga beli hatinya. Pokoknya 1 kilogram ini aku campur aja, tapi nggak pakai dada. Nah kalau udah kayak gitu, tinggal di kudek-kudek gitu pakai centong. Kemudian dimasak pakai api kecil dan ditutup, diungkep. Dan ini tuh kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman. Dan gak usah dibuka aja. Nah kalau misalnya kalian kira udah ini, tinggal diaduk-aduk kayak gini. Kalau kalian kira udah pas, itu tergantung kalian ya, mau 15 atau 20 menit. Kalau aku sekitar 15-20 menitan aja. Setelah itu kita tunggu aja sampai dingin si ayamnya, biarin aja di atas kompor, kita tinggalin dulu, kita beres-beres aja yang lain dulu. Nah di sini aku mau bersihin dulu WC aku. Ya setiap hari kerjaan ibu-ibu tuh kayak gini ya, nggak ada beresnya. Semua kayaknya tuh meski banget dipegang gitu. Kayaknya meski banget ada aja gitu kerjaannya. Nah, ini aku mau bersihin kamar mandi karena hari ini harus cepet beres, jadinya ekspres aja bersihinnya. Karena ini memang setiap hari dilakuin, jadinya ya tidak terlalu kotor juga. Di sini aku pakai deterjen untuk ininya membersihkannya. Pernah sih aku pakai merek kayak Vixal, kalau enggak merek apa gitu ya dulu. Cuman nggak enak aja sih ke akunya, ke tangan juga panas, terus bau juga, makanya aku nggak pernah pakai kayak gitu. Walaupun ya memang bersih, tapi aku kurang suka aja bahan kimia kayak gitu. Kadang-kadang aku juga pakai citron sih, itu pakai citron juga bersih, cuman karena ini nggak ada citron, ini di pasar aku juga beli serba kosong, makanya ini aku bersihkannya pakai deterjen aja. Kalian bisa kasih aku saran gak sih sebaiknya membersihkan kamar mandi dan WC itu pakai apa gitu? Soalnya kan aku juga baru ya, jadi belum berpengalaman juga tentang membersihkan.
Kalian bisa tulis saran kalian untuk membersihkan kamar mandi itu pakai apa. Tulis ya di kolom komentar, aku tunggu. Jadi kalau misalnya membersihkan kamar mandi tuh aku selalu bersihkan sama dindingnya. Karena kalau enggak kayak banyak keraknya aja gitu. Nah, setelah dipakai deterjen gitu langsung dibersihin aja sih pakai air biasa. Ini cara membersihkan kamar mandi yang ekspres ya, karena memang waktunya yang sedikit banget. Bayangin aja waktu istirahat kerja dari jam 12 sampai jam 1 itu semua pekerjaan harus udah beres. Tapi kadang-kadang paginya juga aku udah sedikit nyicil sih, kayak misalnya aku nyuci bajunya pagi, jemurnya pagi. Kadang-kadang kalau enggak sempet ya nyuci bajunya pagi, kemudian jemurnya siang gitu. Soalnya di aku panas banget, jadi walaupun 1-2 jam gitu udah kering, apalagi pakai mesin cuci kan dikeringkan, jadi udah emel kalau bahasa Sundanya, jadi cepet banget keringnya. Setelah selesai bagian kamar mandi, saatnya menyapu-nyapu seluruh lantai yang ada di rumah gitu. Jangan lupa ya, kalian juga harus rajin menyapu rumah kalian nih, karena kalau enggak ya kalian bisa bayangkan sekotor apa. Jadi ini tuh aku rumahnya belum pernah direnov. Dari pertama aku masuk ke Perum ini aku belum pernah merenov apapun, cuman aku tambahkan dapur aja. Dapur juga ini seadanya ya teman-teman. Dan nanti aku kedepannya sih pengen ngerenov ini rumah. Jadi disapu-sapu aja biar bersih dan gak ada debu. Seharusnya sih bersihin debu-debu juga, tapi karena ini waktunya mepet, jadinya ya pokoknya bersihinnya yang bener-bener suka keinjek aja gitu setiap hari. Kayak lantai itu kan pasti, dan kamar utama itu kan pasti keinjek terus itu setiap hari tuh. Dan andaikan gitu ya beres-beres secepat ini seperti yang di video, tapi kan gak mungkin ya, karena ini dipercepat gitu kalau di video. Dan aslinya ya kayak gini aja, nyapu dan nyapu, kemudian udah disapu nanti akan aku epel. Jadi karena posisi rumahku dekat kantor, dekat juga ke pasar tradisional, kemudian ke Alfa, ke Indo juga deket, jadi aku nggak pernah nyetok yang banyak-banyak banget sih makanan, karena mubazir, suka banyak yang dibuang juga. Kadang-kadang kan sekarang juga banyak DO ya, makanan juga tinggal pesen dianterin gitu, makanya ya suka seperlunya aja sih. Paling aku bikin masakan yang disukain sama anak aku gitu, kayak jagung kan itu anakku suka banget sama jasuke. Nah ini tadi daging yang udah diungkep dan udah dingin. Nah udah dingin kemudian aku masukkan ke wadah, tapi aku suka ambil ayamnya aja sih, airnya suka aku buang karena ini ada airnya ya teman-teman. Hasil tadi ungkepnya itu ada mengeluarkan air gitu si ayamnya. Udah dimasukin gini tinggal langsung dimasukin ke kulkas. Dan kalau misalnya kalian mau tuh bisa langsung goreng, ini tahan sampai 1 minggu loh teman-teman. Ini resep dari mama aku, thank you mam. Nah setelah itu aku mau ngepel seluruh rumah aku. Ekspres banget ya ngebersihinnya. Ya memang cuman segini aja sih. Sebenarnya aku juga suka membersihkan kayak lemari, beres-beresin lemari, kayak beres-beresin baju, tapi ya kadang-kadang gak ketek aja sih. Aku juga suka gimana ya, kadang-kadang cuma ngetek yang kayak gini lah, yang perlu-perlunya aja gitu. Nah ini aku mau pel-pel bagian kamar, kemudian dapur dan ruang tamunya agar bersih dan agar tidak ada kuman gitu. Sini aku pakai soklin lantai yang warna ungu dan wanginya tuh wangi lavender gitu tuh. Oh ya ini memang berantakan banget ya rumahku. Ya seperti inilah. Dindingnya juga udah pada rusak ya catnya. Belum aku renov juga, belum aku cat ulang. Baru aku cat ulang yang kamar depan, tapi udah banyak coretannya lagi.
Pokoknya susah kalau punya anak kecil tuh, dinding gak pernah ada yang bersih, pasti penuh dengan coretan. Ya kayak di rumah aku ini, setiap dindingnya penuh dengan noda coretan. Tapi gak apa-apa sih, karena itu hasil karya dari anak aku. Walaupun baru dicat, udah dicoret-coret lagi. Dan itu gak apa-apa sih, aku juga seneng aja gitu. Nah oke teman-teman, itu tadi kegiatan sehari-hari aku di jam istirahat aku. Tadi juga aku udah bagi resep ayam ungkep. Silahkan tulis di kolom komentar apabila kalian punya resep pribadi, karena itu resep dari mama aku. Dan apalagi ya, tadi aku juga udah bocorin pengeluaran belanja hari ini. Cukup sedikit ya belanjanya. Tadi juga aku sebenarnya beli susu dan lain sebagainya, tapi nggak ketek. Nah, di sini aku mau bersihin bagian luar. Oke, mungkin cukup sekian video bersih-bersih dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.